Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian, yang saya cintai dan yang saya banggakan, teman-teman yang turut menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Lucy Rahmawati, saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon semester 5 kelas A. Dalam video ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Modul Matematika untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada Materi Pola Bilangan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Selanjutnya, saya akan bercerita mengenai hal-hal apa saja yang melatar belakangi penelitian saya. Teman-teman sekalian, sudah kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses yang mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa pasti memiliki potensi, dan potensi tersebut pasti berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan beberapa upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Salah satu upayanya yaitu melalui pengembangan bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar merupakan sekumpulan materi yang dapat digunakan oleh pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, di sini coba kita lihat betapa perlunya pengembangan bahan ajar ini, yaitu salah satunya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dan pada kenyataannya, tingkatan pengembangan bahan ajar yang dilakukan oleh pendidik masih sangat rendah. Sehingga para pendidik hanya menggunakan buku teks yang sudah tersedia oleh pemerintah, yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan hanya menggunakan itu dalam pembelajaran. Sehingga pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik masih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan bahan ajar sebagai bahan tambahan untuk pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, kita akan melanjutkan kepada inti permasalahan dari penelitian ini. Apa sih inti permasalahan dari penelitian ini? Inti permasalahannya yaitu rendahnya upaya para pendidik untuk mengembangkan bahan ajar sebagai bahan ajar tambahan bagi siswa. Idealnya, pengembangan bahan ajar ini perlu dilakukan oleh para pendidik untuk menunjang keberhasilan proses belajar dan kualitas pembelajaran. Namun, faktanya dapat kita lihat bahwa kebanyakan dari para pendidik hanya menggunakan buku teks sebagai bahan ajar, sehingga pengetahuan dari peserta didik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar ini harus dilakukan, karena dengan pengembangan bahan ajar ini maka dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian, apa sih pertanyaan penelitiannya? Apa sih rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini? Yaitu hanya satu, tapi mencakup keseluruhan, yaitu bagaimanakah desain modul yang efektif sebagai bahan ajar untuk meningkatkan minat belajar siswa. Untuk itu, mari kita simak penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, saya sudah meninjau beberapa literatur, di mana hasil dari tinjauan literatur tersebut terbagi menjadi dua, ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Untuk tinjauan konseptual, kita akan membahas mengenai modul matematika dan minat belajar siswa. Apa itu modul matematika? Menurut Rahadianta, modul adalah salah satu bahan ajar yang berisi tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang dikemas secara utuh dan sistematis, yang dibuat dengan tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam arti lain, modul diartikan sebagai bahan ajar cetak yang dibuat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa modul matematika adalah bahan ajar cetak yang berisi mata pelajaran matematika
yang disusun secara sistematis, dilengkapi dengan tujuan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Modul juga dapat kita jadikan sebagai bahan tambahan untuk mengeksplorasi pengetahuan siswa, sehingga pengetahuan siswa mengenai materi matematika lebih meluas lagi. Oke, yang kedua yaitu apa itu minat belajar? Naiklan Simbolon menyatakan bahwa minat merupakan suatu perhatian yang bersifat khusus. Dalam arti lain, minat merupakan ketertarikan yang berasal dari diri sendiri untuk memberikan perhatian lebih kepada sesuatu. Minat belajar menurut Asia dan Wahyu adalah suatu perasaan yang mampu dirasakan oleh seseorang dalam proses perubahan perilaku untuk menciptakan suatu perhatian khusus yang berkepanjangan, sehingga tercipta kemampuan atau keterampilan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa paksaan. Sehingga minat belajar siswa dapat kita artikan sebagai suatu ketertarikan atau perhatian yang lebih dari siswa yang dilakukan secara sadar untuk mengubah perilaku dari pengetahuan yang dihasilkan dalam proses pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Selain tinjauan konseptual, ada juga tinjauan teori. Di sini saya meninjau salah satu teori belajar, yaitu teori behaviorisme, yang menurut saya ini menjadi salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini. Di sini saya meninjau teori behaviorisme yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike yang biasa disapa dengan Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan interaksi dalam stimulus dan respon. Apa itu stimulus? Stimulus adalah rangsangan terjadinya pembelajaran, sedangkan respon merupakan reaksi yang terjadi ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, Thorndike ini mengemukakan sebuah teori yang bernama teori konesionisme, yang dimana teori ini menyatakan bahwa setiap tingkah laku makhluk hidup merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian apa sih kaitannya antara teori behaviorisme dengan penelitian ini? Kaitannya yaitu terletak pada tujuan penelitian, yaitu mengembangkan bahan ajar untuk meningkatkan minat belajar siswa. Lalu, di sini saya memandang bahwa bahan ajar ini merupakan stimulus bagi siswa untuk terjadinya sebuah proses pembelajaran, sedangkan minat merupakan respon yang timbul ketika sedang melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai desain penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk desain penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu menggunakan research and development atau penelitian dan pengembangan. Menurut Sudaryono, research and development merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk yang berupa modul matematika pada materi pola bilangan yang ditujukan untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama yaitu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan 3 cara, yaitu wawancara, angket, dan skala. Kemudian untuk instrumen penelitiannya ada 3 juga, yaitu instrumen studi pendahuluan. Yang pertama, instrumen studi pendahuluan yang berupa wawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan bahan ajar yang seperti apa yang dibutuhkan oleh sekolah yang dituju. Di sini wawancara dilakukan kepada guru dan siswa di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada instrumen validasi ahli yang terdiri dari 2 instrumen, yaitu ahli media dan ahli materi. Di mana ahli media ini merupakan berasal dari dosen pembimbing, sedangkan ahli materi adalah guru matematika. Kedua instrumen validasi ahli ini menggunakan angket yang akan diisi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk masukan perbaikan dari modul.
Instrumen yang ketiga yaitu instrumen uji coba produk, di mana instrumen ini berupa skala yang akan diisi oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan modul pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu sumber data. Penelitian ini menggunakan data primer karena penelitian ini bergantung pada data terbaru yang ada di sekolah yang dituju. Kemudian populasi dan sampel. Untuk populasi targetnya yaitu seluruh siswa kelas 8 SMP atau MTS. Sedangkan populasi yang tersedianya yaitu siswa kelas 8 MTS Nurul Huda. Nah, dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik kuota sampling, di mana sebelum mengambil sampel, dalam teknik ini peneliti harus mengetahui terlebih dahulu jumlah dari kelas 8 MTS Nurul Huda terlebih dahulu. Kemudian untuk teknik analisis datanya, analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Untuk deskriptif kualitatif ini, untuk menganalisis data yang dihasilkan dari angket validasi, di mana tiap butir-butir penilaian dari angket terdiri dari 5 penilaian, dengan kategori dimulai dari sangat kurang sampai sangat baik. Kemudian setelah diketahui kategori apa dari modul, kemudian akan dianalisis secara statistik. Nah, ketika skor rata-rata dari analisis statistik tersebut menunjukkan hasil sangat baik, maka dapat dikatakan modul pembelajaran itu efektif untuk digunakan sebagai bahan ajar. Untuk data kuantitatif, merupakan data hasil dari uji coba produk yang merupakan hasil analisis data dari skala Likert yang terdiri dari 5 skor dari 1 sampai 5 dengan kategori sangat kurang baik sampai sangat baik. Kemudian setelah didapatkan skor dari masing-masing skala yang diisi oleh siswa, kemudian akan dihitung skor rata-ratanya. Nah, kemudian akan dicari interval dari skor rata-rata yang didapatkan. Jika skor rata-ratanya antara 3,4 sampai 4,2 atau skor rata-ratanya lebih dari 4,2, maka modul pembelajaran ini dapat dikatakan dapat menarik minat belajar siswa. Nah, ini bisa kalian lihat referensi-referensi yang telah saya gunakan untuk rancangan penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.